Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas UAS statistika pada kali ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Logika Dasar Mahasiswa Teknik Informatika Semester 1. Penelitian ini disusun oleh kelompok 6 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri dengan dosen pengampu yakni Ibu Alif Yuwanita Kartini, SSI, MSI. Penelitian kali ini dilatar belakangi karena pemahaman logika dasar merupakan kemampuan penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Informatika. Logika berperan dalam membentuk pola pikir yang kritis, analitis, dan sistematis yang agaknya sangat dibutuhkan dalam memahami algoritma dan pemrograman. Namun, pada kenyataannya, tingkat pemahaman logika mahasiswa masih berbeda-beda. Pemahaman ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti durasi belajar, frekuensi latihan, dan kemampuan menyusun logika, serta kecepatan adaptasi mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi pemahaman logika dasar mahasiswa. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu untuk saya berpresentasi. Yaitu yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa, dan yang kedua menganalisis hubungan antara faktor-faktor tertentu dengan tingkatan pemahaman logika mahasiswa masing-masing. Yaitu yang ke metode penelitian. Kali ini penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari mahasiswa semester 1 Teknik Informatika. Jumlah sampel sebanyak 35 mahasiswa dari total populasi 105 mahasiswa yang dipilih itu Teknik Informatika atau sampel random sampling. Yang keenam, lanjut, yaitu variabel penelitian. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen atau X, yaitu lama waktu belajar, frekuensi latihan, kecepatan adaptasi, kemampuan menyusun logika, latar belakang pendidikan. Lanjut, yaitu yang variabel dependen atau Y, tingkat pemahaman logika dasar mahasiswa. Nah, lanjut ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan untuk variabel independen dan 1 pertanyaan untuk variabel dependen. Skala jawaban menggunakan skala Likert dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Oke, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan pembahasan dari proyek kelompok kami. Itu yang saya akan bahas, yaitu 2.5, yaitu pembahasan 1. Kemungkinan alasan terjadinya pola hubungan. Pola hasil uji korelasi menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki hubungan yang sama kuat terhadap tingkat pemahaman logika. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan berikut. Nah, jadi uji korelasi itu antar hubungan suatu variabel. Nah, contoh variabel namanya belajar, kemudian minat belajar. Nah, itu kan tidak sama. Nah, itu namanya uji korelasi. Nah, pertama, kemampuan menyusun logika dan kecepatan adaptasi menunjukkan hubungan yang paling kuat karena kedua faktor ini berkaitan langsung dengan proses berpikir mahasiswa. Mahasiswa yang mampu menyusun alur logika dengan baik dan cepat, menyesuaikan diri dengan materi baru, cenderung lebih mudah memahami konsep logika, meskipun waktu belajarnya tidak terlalu lama. Nah, yang pertama, kemungkinan bisa membentuk berpikir kritis, yaitu kemampuan menyusun logika dan kecepatan adaptasi. Nah, untuk seperti mahasiswa baru, nah untuk menyusun otak-otak cara berpikir kritis, nah itu harus adanya sebuah konsep. Jadi belajar algoritma atau logika itu tidak ngawur. Perlu adanya suatu konsep untuk memahami logika tersebut. Kemudian yang kedua, frekuensi latihan dan durasi belajar memiliki hubungan yang lebih lemah karena banyak mahasiswa belajar tanpa strategi yang tepat. Artinya belajar lebih lama atau sering berlatih belum tentu meningkatkan pemahaman apabila tidak disertai pemahaman konsep dasar dan cara berpikir yang benar. Hal ini menyebabkan pengaruh kedua variabel tersebut tidak terlalu besar. Nah, yang sering dialami mahasiswa itu belajar tidak melalui konsep, dalam arti belajar abal-abalan. Nah, dalam belajar tersebut untuk belajar logika dan algoritma itu memerlukan minat belajar yang pertama, dan kedua harus
memiliki konsep belajar yang benar. Nah, kedua itu. Jadi latihan yang lama kalau konsepnya tidak benar itu kemungkinan itu tidak berarti semaksimal mungkin. Ya, harus adanya suatu konsep yang benar dan belajar untuk minat belajar. Yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan. Tidak menunjukkan hubungan yang signifikan karena pada tingkat mahasiswa semester 1 materi logika dasar masih bersifat umum dan dapat dipelajari oleh semua mahasiswa terlepas dari asal sekolah sebelumnya. Selain itu, kemampuan memahami logika lebih dipengaruhi oleh usaha dan proses belajar di perguruan tinggi dibandingkan pengalaman belajar di jenjang sebelumnya. Nah, yang ketiga itu latar belakang pendidikan. Jadi variabel latar belakang pendidikan itu belum tentu berdampak pada pemahaman logika dan algoritma. Karena kan kebanyakan di jenjang sebelum semester 1 atau mengambil jurusan kuliah semester 1 itu biasanya itu belum diajarkan konsep logika, algoritma belum diajarkan. Makanya latar belakang pendidikan sebelum jenjang masuk kuliah itu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Dalam arti tidak pasti mengaruhi, gitu. Kan teman-teman mengaruhi ini. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa kualitas proses berpikir dan kesiapan mental lebih berpengaruh terhadap pemahaman logika dibandingkan faktor kuantitas belajar atau latar belakang pendidikan. Kesimpulannya, untuk melatih otak kita atau cara berpikir lebih kritis, lebih masuk pada logika itu kemungkinan ada dua konsep, yaitu pertama yaitu minat untuk kita belajar. Yang pertama minat. Kemudian yang kedua itu kita harus memahami konsep bagaimana atau cara belajar yang benar. Nah, kita harus mengonsep cara berpikir yang benar. Nah, cuma dua itu. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai analisis data yang menggunakan uji korelasi non-parametric Spearman RHO. Karena data yang kelompok kami gunakan itu berskala ordinal dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 35 responden. N sama dengan 35. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman RHO antara masing-masing variabel independen X dengan tingkat pemahaman logika Z, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kecepatan adaptasi faktor X1 terhadap tingkat pemahaman Y. Nilai RS sama dengan 0,585. Nilai SIG sama dengan 0,00. P kurang dari 0,01. Interpretasinya adalah menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga hubungan tersebut signifikan secara statistik. Nah, yang kedua yaitu kemampuan menyusun logika X atau faktor 2 terhadap tingkat pemahaman Y. Nilai RS 0,624, nilai SIG 0,00, P kurang dari 0,01. Interpretasi menunjukkan hubungan positif dan kuat. Nilai SIG kurang dari 0,05 menandakan hubungan tersebut signifikan. Kesimpulannya, hubungan ini positif dan signifikan kuat. Dan yang ketiga yaitu frekuensi latihan, faktor X3 terhadap tingkat pemahaman. Nilai RS-nya sama dengan 0,369, nilai SIG 0,029, P kurang dari 0,05. Interpretasi nilai RS menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan lemah. Nilai SIG kurang dari 0,05 berarti hubungan tersebut signifikan. Dan yang keempat yaitu durasi belajar terhadap nilai pemahaman. Nilai RS 0,421, nilai SIG 0,012, P kurang dari 0,05. Interpretasi menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang dan nilai SIG menunjukkan hubungan tersebut signifikan. Yang artinya durasi belajar memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat pemahaman logika mahasiswa. Yang kelima, latar belakang pendidikan, faktor X yang kelima terhadap tingkat pemahaman. Nilai RS 0,118, nilai SIG sama dengan 0,498, P lebih besar 0,05. Interpretasi menunjukkan hubungan sangat lemah dan dengan nilai SIG lebih besar dari 0,05 sehingga hubungan tersebut tidak signifikan. Yang keenam dan yang terakhir
Lama waktu memahami konsep logika faktor X6 terhadap tingkat pemahaman. Nilai SIG RS sama dengan 0,585, nilai SIG 0,00. P kurang dari 0,01. Interpretasi menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang dan nilai SIG kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan tersebut signifikan. Kesimpulannya, lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami konsep logika memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat pemahaman logika mahasiswa. Kesimpulan umumnya, berdasarkan hasil uji coba korelasi Spearman RHO dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat pemahaman logika mahasiswa, terutama kemampuan menyusun logika dan kecepatan adaptasi. Sementara itu, latar belakang pendidikan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap tingkat pemahaman logika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman RHO dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pemahaman logika mahasiswa adalah kemampuan menyusun logika. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi tertinggi dan signifikan secara statistik. Artinya, mahasiswa yang mampu menyusun alur logika dengan baik cenderung memiliki pemahaman logika yang lebih baik. Secara umum, kemampuan logical thinking mahasiswa berada pada kategori cukup hingga baik. Sebagian besar mahasiswa sudah mampu memahami konsep dasar logika dan menyusun alur berpikir sederhana, meskipun dalam beberapa kondisi masih membutuhkan bantuan. Mahasiswa dengan kemampuan logical thinking yang baik biasanya lebih cepat memahami materi logika dan algoritma, mampu mengikuti penjelasan dosen, serta dapat menyelesaikan soal dengan langkah yang runtut. Namun demikian, masih terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun logika secara mandiri, terutama saat menghadapi soal yang membutuhkan analisis lebih mendalam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa logical thinking mahasiswa semester 1 sudah terbentuk pada tingkat dasar, tetapi masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui pelatihan terarah dan pembiasaan berpikir sistematis. Dari sisi implikasi pembelajaran, hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan menyusun logika dan kecepatan adaptasi memiliki hubungan paling kuat dan signifikan dengan tingkat pemahaman logika mahasiswa. Nilai koefisien korelasi masing-masing sebesar 0,624 dan 0,585 dengan signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran selanjutnya perlu lebih difokuskan pada pengembangan kedua kemampuan tersebut. Sementara itu, durasi belajar dan frekuensi latihan juga memiliki hubungan positif dan signifikan, namun dengan kekuatan korelasi yang lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa waktu belajar dan latihan tetap penting, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya fokus. Pembelajaran sebaiknya lebih menekankan pada pemahaman konsep dan alur berpikir logis dibandingkan sekadar menambah jumlah latihan atau durasi belajar. Di sisi lain, latar belakang pendidikan mahasiswa tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat pemahaman logika. Berdasarkan hasil ini, pembelajaran tidak perlu dibedakan berdasarkan asal pendidikan mahasiswa, karena faktor tersebut tidak terbukti berpengaruh secara statistik. Sebagai kesimpulan dan saran, pembelajaran logika dan algoritma disarankan untuk memprioritaskan penguatan kemampuan menyusun logika serta menyusun materi secara bertahap dan sistematis agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan baik. Dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir logis, diharapkan tingkat pemahaman logika mahasiswa dapat meningkat secara optimal. Terima kasih. Demikian presentasi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari kita, dan mungkin bila ada kebenaran yang bisa dipetik, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Bye bye.